Level eksekutif itu kan pelaksana ya. Apa yang dilaksanakan? Strategi. Strategi yang mana? Strategi bisnis strateginya atau strategi perusahaan gitu ya. Halo teman-teman, dimana berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Oke teman-teman, selama ini yang kita tahu itu coaching itu adanya di level leadership ya. Nah, bagaimana dengan coaching yang berada di level eksekutif? Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Na. Sehat ya Kak Adit ya, cerah hari ini merah. Baik. Oke. Kak Adit, selama ini yang kita tahu itu kan coaching itu kan di levelnya leader ya Kak Adit ya. Nah ternyata itu ada juga katanya coaching di level untuk eksekutif. Nah bagaimana coaching ini bisa berlaku di level eksekutif Kak Adit? Ya sebetulnya level eksekutif itu adalah level leadership gitu ya. Oke. Cuman dia ininya ya, istilahnya hanya mungkin jabatan lah gitu ya. Tapi ya semua level itu ada level leadershipnya kan gitu ya. Dari supervisor juga leader loh, supervisor, manager, general manager kah, director, semua itu ya. Jadi tapi kalau dalam hal ini leadership role untuk executive coaching itu biasanya ya level GM ke atas lah gitu ya. Ya BOD-nya ya bisa BOD-nya, bisa level GM-nya gitu ya. Karena nggak semua perusahaan tuh memasukkan GM sebagai BOD ya. Karena di atas GM tuh ada direktur gitu kan. Jadi BOD itu ya direkturnya, GM itu yang di bawahnya lagi gitu ya. Tapi executive coaching tuh kebanyakan sih levelnya GM gitu ya. Oh jadi masuknya level GM ya? Ya biasanya gitu. Memang pembatasannya nggak ini banget sih, nggak kaku ya. Saya ya coaching aja, mau coaching ke level karyawan kayak mau ke level direktur ya saya coaching gitu ya. Temanya aja mungkin yang berbeda gitu kan. Tema yang atau topik yang akan di coachingnya itu yang berbeda-beda gitu. Skopnya juga udah beda soalnya Kak Adit ya. Nah bagaimana nih Kak Adit kalau untuk level eksekutif ini, bagaimana coaching bisa berlaku di sana? Level eksekutif itu kan pelaksana ya. Apa yang dilaksanakan? Strategi. Strategi yang mana? Strategi bisnis strateginya atau strategi perusahaan gitu ya. Jadi mungkin dari direktur utamanya atau CEO-nya atau mereka ya menyusun strategi plan yaitu itu kan harus dieksekusikan, dilaksanakan. Yang dilaksanakan itu level-level eksekutif itu ya. Itu juga cascading lagi kan, berjenjang lagi kan sampai yang paling spesifiknya gitu. Nah strategi-strategi ini bagaimana dilaksanakannya itu oleh orang-orang yang memang posisinya dalam perusahaan itu level eksekutif yang berperan juga sebagai seorang leader, sebagai para leaders di situ ya, gitu. Nah yang di coaching apa? Ya tentu hal-hal ya terkait dengan strategi itu, bagaimana sih mengimplementasikannya gitu ya, dan segala macamnya gitu. Itu sih yang jadi di coaching lebih ke strategi ya? Mereka dalam menjalankan perusahaan itu gitu ya. Kalau misal di level yang GM ke bawah tuh kan biasanya mereka masih ke mindset, skillnya gitu ya. Tapi kalau ini udah lebih sama aja sih pada dasarnya. Ini juga sama gitu ya. Sama aja pada akhirnya juga mindset juga yang kena gitu ya, mindsetnya, mental blocknya lagi gitu ya. Berarti masih ada juga gitu ya Kak Adit ya? Iya masih ada aja gitu. Jadi, nah ini kalau ini untuk level eksekutif sendiri itu berapa lama Kak Adit? Kalau misalnya kita melakukan proses coaching dengan mereka? Antara 3 bulan sampai setahun ya biasanya ya yang saya sih banyaknya di 6 bulan gitu loh. 12 kali pertemuan. Nah kalau pengalamannya Kak Adit sendiri untuk meng-coaching level eksekutif itu biasanya hal-hal apa aja sih yang mereka ingin di-coaching? Ya. Hal apa saja, tentu hal-hal yang strategi perusahaan yang level yang lebih strategik, yang lebih atas gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kait dengan memperluas market, hal-hal yang ya tergantung dia eksekutifnya, dia bertanggung jawab dalam hal apa ya, marketing kah, dalam hal sales kah, dalam operation kah gitu. Nah itu. Tapi dalam terkait dengan strategi yang jangka panjangnya gitu ya, yang di coaching.
gitu. Oke. Nah kalau untuk level ini sendiri, apakah mereka itu jadi mereka tuh kan udah level atas ya Kak Adit ya. Kalau misalnya kayak misalnya level untuk tim sales kan masih ada misalnya manager salesnya, supervisor salesnya. Tapi kalau mereka sendiri yang meng-coaching, apakah ada dari internal coaching ataukah harus mengundang orang coach profesional yang untuk melakukan idealnya atasannya yang mau coaching. Nah, iya. Atasannya siapa ya? Kalau GM mungkin direkturnya, direkturnya atasnya direktur siapa? Ya CEO-nya atau direktur utamanya gitu ya. Tapi nggak semua mereka itu menguasai ilmu coaching kan, karena juga mungkin mereka juga sibuk kali ya, sehingga juga mereka udah susah belajar coaching lagi waktunya. Akhirnya meng-hire coach profesional, coach eksternal gitu. Yang meng-hire bisa perusahaannya atau bisa orang itu sendiri meng-hire gitu ya. Berarti mereka ngundang coach profesional dari luar gitu ya. Betul. Untuk melakukan coaching ya. Ya, coaching itu juga sangat tepat memang di level eksekutif karena sebetulnya mereka udah nggak perlu training lagi gitu loh, nggak perlu banyak training hal yang baru banget gitu ya, nggak perlu training. Ya, yang diperlukan mereka adalah partner yang berfungsi untuk men-trigger dan memprovokasi proses berpikir inovatif kreatif mereka gitu loh. Itu dan itu mereka lebih suka dalam bentuk dialog, diskusi gitu ya, yang men-challenge mereka ketimbang dengan di training satu arah gitu. Oke, wah menarik sekali ya. Berarti ada kesempatan buat teman-teman ini kalau ingin mau berprofesi sebagai seorang eksekutif coach. Iya, bukan berarti mereka udah nggak perlu coaching, training sama sekali ya. Mereka perlu training kalau memang itu skill ilmu yang benar-benar baru yang mereka harus kuasai ya. Misal apa ya kalau di perusahaan mungkin mereka harus belajar coaching kalau memang mereka harus meng-coaching timnya kan gitu. Yang mana itu kan ilmu yang mereka belum kuasai kan. Berbeda dengan ilmu manajemen yang sudah mereka pelajari gitu kan. Oke. Nah, menarik sekali ya. Jadi kalau teman-teman atau yang pengen belajar tentang coaching atau bagaimana melakukan coaching dan siapa tahu nanti menjadi seorang eksekutif coach ini mereka bisa pelajari di mana nantinya Kak Adit? Intinya pertama mereka harus belajar tentang ilmu coaching, teknik skill coachingnya dulu kan, ilmu dan skill coaching yang secara basic ya, umum gitu ya. Nah, setelah itu mereka kalau mau benar-benar fokus ke eksekutif coaching, mereka bisa ngambil pelatihan yang lebih lanjut ya, khusus tentang eksekutif coachingnya. Gitu. Oh ada ya? Ada gitu. Nah itu banyak sih di luar negeri sih ya yang mengajarkan belum ada di khusus sini. eksekutif coaching. Ada juga di sini gitu ya. Ada gitu. Tapi yang perlu mereka pahami dulu adalah basic coachingnya dulu gitu kan. Oke. Tentang kompetensinya, tentang kode etiknya gitu. Berapa lama nih nanti belajarnya Kak Adit? Kalau kami itu mengajarkannya itu 66 jam ya. Karena memang standar dari ICF sendiri untuk mengajarkan coaching secara lengkap itu ya 60 jam gitu ya. Agar mereka siap untuk menjadi seorang coach profesional yang berkredensial gitu. Nah, itu 26 jam. Itu kalau bisa sehari aja 6 jam gitu ya trainingnya ya berarti 11 hari ya kalau tanya berapa lama gitu ya. 11 hari. Tapi 11 harinya itu kan bisa dipecah-pecah lagi gitu kan. Enggak terus menerus 11 hari ya. Kapan kerjanya kalau gitu. Iya betul. Nah supaya mereka bisa dapat informasinya di mana nih Kak Adit? Silakan buka di www.corporaconsulting.com. Oke, nah teman-teman nanti juga kita akan kasih informasinya di sini gitu ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan saja di YouTube channel kita ya. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini dengan saya Namilani dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.